Guys, Om Swastiastu. Nah, perkenalkan aku Linda. Di sini aku bakal menemani gabut kalian dengan pemaparan materi-materi yang tentunya asik dan santai ya perbincangan kita. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber yang cantik. Tentu saja rekan saya, silakan memperkenalkan diri. Om Swastiastu, perkenalkan saya Dayu Eka. Nah, kebetulan saya dan Dayu ini satu kelas ya, dan satu prodi di kampus. Kira-kira bagaimana sih kabar Dayu? Sebentar baik. Jangan lupa nanti sensor ya, karena saya sangat tidak terkontrol guys. Kita udah kebiasaan ngobrol ya Dayu ya. Nah, adapun topik yang akan kami bahas mengenai Atman, langsung saja Dayu mungkin siap? Siap. Oke. Nah, dalam sepengetahuannya Dayu, apa sih itu Atman? Baik, Atman dalam sepengetahuannya Dayu itu merupakan percikan terkecil dari Brahman atau Sanyawidi yang terdapat dalam tubuh manusia. Atman yang terdapat dalam tubuh manusia disebut dengan jiwa Atman, atau juga dapat disebut dengan jiwa atau roh. Sedangkan Atman yang berada dalam semua makhluk hidup disebut dengan Sarutani. Jika dapat diibaratkan dengan matahari, Brahman disebut dengan mataharinya, sedangkan Atman merupakan sinarnya yang terpancar masuk ke dalam hidup semua makhluk hidup. Begitu Linda. Oh, jadi Atman itu merupakan percikan kecil ya dari Brahman. Ya. Nah, berlanjut dengan penjelasan Dayu tadi, kira-kira apa perbedaan Atman, jiwa, dan roh? Nah, perbedaan antara Atman, jiwa, dan roh adalah Atman adalah inti atau jiwa individual yang abadi dan tidak terbatas, yang merupakan bagian dari Brahman yang merupakan realitas tertinggi. Yang kedua, jiwa atau sukma merujuk pada aspek non-fisik individual yang terkait dengan karakteristik, pengalaman, keberadaan dalam kehidupan manusia. Terus, roh merujuk pada aspek spiritual dan non-fisik dalam banyak kepercayaan dan filsafat. Nah, jadi antara Atman, jiwa, dan roh memiliki keterkaitan dalam makna, tetapi memiliki arti yang berbeda-beda dan dalam konsep spiritual dan filosofisnya. Oke, Dayu, bagus sekali ya penjelasan Dayu tadi mengenai perbedaan Atman, jiwa, dan roh ya. Nah, sangat mudah dimengerti bukan? Kita lanjut saja ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah di antara Atman dan Brahman memiliki hubungan yang erat? Ya, Atman dan Brahman memiliki hubungan yang sangat erat dan harmonis. Atman dan Brahman tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Atman dan Brahman juga saling membutuhkan satu sama lain karena tanpa Atman, Brahman tidak bisa berekspresi dalam makhluk hidup, dan tanpa Brahman juga Atman tidak bisa mencapai kesempurnaan. Nah, jadi hubungan antara Atman dan Brahman itu adalah hubungan yang saling menyatu dan menyadari satu sama lain. Tujuan utama dari hubungan antara Brahman dan Brahman ini yaitu mencapai moksa. Wow, tahap moksa ya guys, kita sudah membahas moksa lagi ya. Oke. Sebelumnya sedikit menjelaskan tentang moksa itu ya. Moksa adalah pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian yang terus berulang-ulang. Terus moksa adalah keadaan di mana Atman terbebas dari ikatan duniawi dan menyatu kembali dengan Brahman. Terus moksa merupakan keadaan di mana Atman dan Brahman menjadi satu kesamaan dan merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang abadi. Oh, bagus sekali ya guys, sangat detail sekali ya. Hubungan antara Atman dan Brahma itu. Brahman ya, bukan Brahma ya. Beda ya Brahma sama Brahman ya guys. Jangan sampai salah persepsi nanti. Oke, gimana lanjut? Apa udah? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Sudah ke pertanyaan yang keberapa ya Yu? Keempat ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan hubungan antara Atman dan Brahman. Sekarang, apakah Atman dan Moksa juga memiliki hubungan? Kalau sangat menarik sekali ya pertanyaannya. Di sini Dayu akan menjawab hubungan antara Atman dengan moksa. Tadi sudah saya jelaskan, tentang moksa itu sedikit. Nah, moksa adalah tujuan utama dari kehidupan umat hindu.
Karena dengan mencapai moksa, Atman dapat menyatu kembali dengan Brahman dan merasakan kebahagiaan tertinggi. Jadi untuk mencapai moksa, umat Hindu harus mengikuti ajaran-ajaran agama seperti berperilaku yang baik, beriatnya, dan penyiam, dan juga mengendalikan sifat-sifat dari triguna, yaitu satwam, rajas, dan tamas. Dengan demikian, hubungan antara Atman dan moksa adalah hubungan yang saling menuju dan membutuhkan satu sama lain. Nah, dengan demikian, hubungan antara Atman dan moksa adalah hubungan yang saling menuju dan membutuhkan satu sama lain. Atman tidak dapat mencapai moksa tanpa berusaha melepaskan diri dari samsara, dan moksa tidak dapat berwujud tanpa adanya Atman yang berasal dari Brahman tersebut. Wow, hebat banget ya pembahasan moksa itu ya. Sudah sampai di Sudah mana? melampaui batas. Gimana? Mau masuk moksa. moksa? Gimana? Kalian mau bermoksa? Ternyata jalan untuk mencapai moksa itu lumayan susah-susah gampang ya. Dengan beriatnya, dengan berpunya pun kita sudah bisa ya, termasuk ya. Wow, keren nggak? Keren nggak? Gimana? Kalian ada yang mungkin dari umat lain mau join? Go, go, go. Oke. Aduh. Lagi satu pertanyaan kali ya, Ida ya. Gimana? Biar kita menjadi 5 pertanyaan, oke? Oke. Pertanyaan yang terakhir, guys. Jadi, bagaimana cara agar Atman dapat mencapai moksa? Wow. Wow, sudah ke moksa ini, sudah Cara mencapai moksa nih ya, guys ya. Gimana kira-kira ada? Oh, pertanyaannya sudah semakin mendalam ini tentang moksa. Apakah Linda mau ke moksa atau gimana? Iya, gimana ya? Kayak jiwa bergejolak ya. Sudah penanya ke moksa. Karena kan kita mau lagi gini ya, lagi gempar banget gak sih moksa tuh karena melajahin moksa dan ini gitu ya, gitu ya kan? Iya. Sebenarnya. Gimana kira-kira jawabannya ya? Untuk mencapai moksa, Atman untuk mencapai moksa adalah tujuan tertinggi dari agama Hindu. Moksa kan tadi sudah dijelaskan juga. Moksa adalah keadaan di mana Atman terbebas dari ikatan duniawi atau samsara, yaitu siklus kelahiran dan kematian. Moksa adalah keadaan di mana Atman dapat menyatu kembali dengan Brahman, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, atau merasakan kebahagiaan yang tertinggi. Untuk mencapai moksa tersebut, umat Hindu harus mengikuti ajaran-ajaran agama seperti berperilaku yang baik, beranak punya juga, beriatnya, dan pitiyatra, serta mengenalkan sifat-sifat dari triguna, yaitu rajas, tamas, dan satwam. Agak lupa ya sedikit ya. Selain itu, umat Hindu juga harus mengikuti salah satu dari 4 jalan untuk mencapai moksa. Yang pertama yaitu ada Bhakti Marga, yang kedua ada Karma Marga, yang ketiga ada Jnana Marga, dan yang keempat ada Raja Marga. Ternyata untuk mencapai moksa itu ada 4 jalan ya guys ya. Ya. Mungkin Daya bisa jelaskan ke-4 jalan tersebut. Nah, 4 jalan tersebut untuk mencapai moksa yaitu kan ada Bhakti Marga, ada Karma Marga, ada Jnana Marga, dan juga ada Raja Marga. Di sini Dawi mau menjelaskan sedikit tentang pengertiannya ya. Yang pertama yaitu ada Bhakti Marga. Bhakti Marga adalah jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan berlandaskan dengan cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan. Yang kedua, Karma Marga. Karma Marga merupakan jalan untuk mencapai kesempurnaan dengan kebajikan tanpa pamrih. Yang ketiga yaitu ada Jnana Marga, yaitu jalan untuk mempersatukan jiwatman dengan paramatman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat kebebasan dari ikatan-ikatan keduniawian. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu Raja Marga adalah jalan rohani untuk mencapai moksa dengan 3 jalan pelaksanaan yaitu tapa brata, yoga, dan samadhi. Oke, jadi ke-4 jalan tersebut juga di sana terdiri dari cinta kasih ya. Ternyata kita itu nggak harus sesama makhluk aja, kepada Tuhan juga kita harus cinta kasih. Selain itu juga dengan mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan itu juga ya termasuk jalan untuk mencapai moksa ya. Makanya rajin-rajin guys belajar guys supaya nanti kalian kasih moksa ya. Yang pengen-pengen sekarang. Nah, selain itu dari moksa juga kan tadi dapat
disinggung sedikit, memiliki 4 tingkatan juga ya Dayu ya. Mungkin Dayu bisa jelaskan atau mau apa enggak jelaskan? Tapi yang Dayu tahu aja ya. Oke. Bisa dijelaskan langsung Iya. mungkin Dayu? Nah, 4 tingkatan moksa tersebut yaitu yang pertama ada samipya. Samipya yaitu kebebasan yang dicapai seorang dalam hidup di dunia ini seperti para yogi dan para maharsi. Yang kedua yaitu ada sarupya, yaitu kebebasan yang didapatkan oleh seseorang di dunia ini karena kelahirannya. Terus yang ketiga ada salokya, yaitu kebebasan yang bisa diraih oleh Atman yang sudah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dalam Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu sayujya, yaitu kebebasan yang paling tinggi, yaitu penyatuan Atman dengan Brahman. Begitu ya, ada 4 tingkatan moksa juga ya guys. Ada 4 jalan, kemudian ada 4 tingkatan. Nah, gimana nih? Sudah melayang, sudah melayang nih, sudah terbayang-bayang, sudah mulai tertarik ya. Dan udah nggak terasa ternyata itu pertanyaan yang terakhir sudah dijawab tuntas oleh Dayu, sudah detailnya ya guys. Gimana? Mau nambah lagi nggak? Nggak terasa juga ya? Nggak terasa juga ya, waktunya juga udah lama kita berbincang-bincang. Dan gimana guys? Menurut kalian gimana video ini? Dan semoga video ini dapat bermanfaat, menambah wawasan kalian di bincang-bincang santai ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sudah harus menutup video ini dengan penutupan apa ya? Parama Santi. Ya guys, kita Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.